Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti ikut memiliki perusahaan tersebut ya. Kita orang yang uangnya terbatas, kemampuan terbatas, suruh bangun perusahaan sebesar Cleo, hampir tidak mungkin ya. Tapi adanya Bursa Efek Indonesia memungkinkan kita orang yang kemampuannya terbatas, uangnya terbatas, bisa memiliki perusahaan yang hebat. Kong, ngomong-ngomong bagaimana saya jadi orang kaya? Orang warisan kagak punya, bapak saya juga nggak kaya. Udah gitu saya cuma pegawai kantoran. Kong jangan cipoin saya dong. Kalau anak muda yang uangnya nggak seberapa, yang nggak bisa beli saham terus nggak mau kerja, kan nanti uangnya itu habis tergerus oleh biaya hidup. Jadi kalau seorang muda tentu dia harus kerja keras dulu cari uang ya, cari uang sampai udah cari uang harus hidup hemat dan sederhana supaya ada sisa uang banyak. Nah setelah sisa uang banyak, santai-santai, kalau uangnya udah banyak, kita boleh bersantai. Kenapa? Karena kita punya saham di Wonderful Company. Wonderful Company itu dia yang menjadi mesin pencetak uang buat kita. Udah cuannya besar, tiap tahun dia bertumbuh. Jadi growing rich with the growing company. Jadi meskipun saya tidur, saya santai-santai karena saya punya Wonderful Company, saham Wonderful Company, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada orang yang kerja keras. Yang benar. Santai karena saya punya saham di Wonderful Company. Kalau dia anak muda tentu uangnya kan masih belum banyak kecuali dikasih sama bapaknya yang kaya ya. Uang 1 juta rupiah kita investasikan 20 tahun, dia naik setiap tahun naik 1 kali lipat jadi 1 triliun. Kong, lu orang jangan gongsiau lah, jangan bohong. Dari mana duitnya? Ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Lucu ya? Kok lucu? Membeli saham itu halal loh, ada fatwa dari MUI ya, jadi jangan ragu-ragu. Berinvestasi di perusahaan kecil lebih beresiko sehingga imbal hasilnya lebih besar, menjadi 16.000. Nah sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Saham is the best choice. Saham is the best choice ya. Tapi hanya 1% mungkin, kurang dari 1% orang yang percaya kalimat ini ya. Saham is the best choice. Kurang dari 1% orang yang percaya mengenai hal ini. Kalau Bapak Ibu sekalian, habis saya presentasi, saham is not the best choice, masih tetap bukan yang terbaik, maka kedatangan saya jauh-jauh gagal total. Ya. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Nah ini orang hebat nih, komisaris independen mantan, dia bilang dia pilih investasi apartemen, beli saham nggak mau, takut. Dengan jujur dia mengatakan dia nggak mau beli saham, dia pilih apartemen, beli properti, karena the best investment on earth is earth. Kok lucu? Dia nggak mau ya, dia nggak mau beli saham. Ya. Nah, ini juga, ini direktur investasi, dia tulis di koran, ya. Dia bilang, dia jujur bilang sama wartawan, me and my portfolio, ya. Investasinya 70% di properti, 15% di deposito. Sahamnya mana? Gak ada. Karena dia percaya
the best investment on earth is earth. Makanya dia, kekayaan dia 70% ada di properti. Uang orang taruh di dia dibeliin saham, duit dia sendiri nggak mau dibeliin saham. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Ada uang yang begitu banyak di pasar modal. Kalau saudara tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan loh. Kalau Bapak ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Pasar modal lah tempatnya. Itu pelajaran yang sangat penting loh menjadi kaya. Menjadi kaya itu adalah idaman hampir semua orang. Tapi sayang, pelajaran menjadi kaya itu tidak diajarkan di sekolah loh. Dari kita SD kelas 1 sampai tamat perguruan tinggi, nggak ada mata pelajaran menjadi kaya, nggak ada. Yang idaman kita justru nggak diajarkan. Di sekolah kita belajar integral, diferensial, sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, kosekan. Setelah saya tamat SMA, nggak pernah saya pakai satu kali pun loh. Perusahaan publik menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Ini pembungkus Indomie ada huruf Arab. Ketika saya berjalan-jalan ke Abu Dhabi, ke hipermarket, saya lihat ada pembungkus Indomie, jadi saya foto aja. Pagi waktu kita bangun tidur, biasanya kita ke toilet. Begitu kita lihat mereknya Toto, oh itu produk dari perusahaan publik. Habis kita dari toilet kita minum, ya. Kita minum apa? Minum Cleo. Kalau kita nggak minum, kalau kita nggak minum nanti dehidrasi ya. Kita minum. Cleo juga perusahaan publik ya. Habis kita minum, biasanya kita ambil smartphone kita, mungkin kita pakai Indosat, Telkomsel, XL, itu juga perusahaan publik. Habis kita lihat smartphone kita, mungkin kita mandi. Ya. Kita mandi pakai sabun Lux, sabunnya para artis. Ya. Kita sikat gigi dengan Pepsodent. Kita cuci baju dengan Rinso, itu produk dari Unilever. Hampir semua keluarga di Indonesia pernah pakai produk itu. Habis kita mandi, kita sarapan dengan mie yang enak dan murah ini, hanya sebungkus 2.000 dengan telur 1, kita sarapan ya. Kita siap-siap, sementara kita sarapan kita nonton TV. Mungkin kita nonton RCTI, Indosiar, SCTV, Antv, TV One, itu semua perusahaan publik. Kita melihat suatu kejadian nggak usah ke lokasi, cukup dari rumah saja. Selesai sarapan, kita ke kantor, kita naik Avanza. Mobil sejuta umat ya, yang kita beli di Astra Internasional. Itu juga perusahaan publik. Kacanya siapa yang buat? Asahi Mas, itu juga perusahaan publik. Bannya siapa yang buat? Bannya mungkin Gajah Tunggal, Goodyear Indonesia. Kita naik mobil, kita jalan tol, masuk. Mungkin kita lewatin jalan tol ada Jasa Marga, Waskita, Adikarya, itu semua perusahaan publik. Membuat jalan tol itu butuh semen yang banyak. Semennya dari mana? Dari Semen Indonesia, Dynamic, Indosmen. Bajaknya dari Krakatau Steel. Ya. Kita jalan-jalan ke mall, ke Tunjungan Plaza. Mallnya terkenal, besar. Siapa punya? Pakuwon punya. Oh itu juga perusahaan publik. Di mall banyak bank. Ada BCA, Bank Mandiri, BRI, Penin Bank, CIMB, Bank Danamon, semua perusahaan publik.
Sampai malam kita tidur, tinggal di mana? Di Citraland, oh itu juga perusahaan publik. Di mana? Di Pakuwon juga perusahaan publik. Ya. Dari pagi hingga malam kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Nah ini tahun lalu saya ke Yokohama, ternyata saya tahu pencipta mie instan ini namanya Momofuku Ando. Dia hidup meninggal usia 97 tahun. Jadi kalau saudara makan Indomie jangan takut ya. Penciptanya aja 97. Jangan-jangan kalau saudara makan Indomie juga bisa panjang umur kayak penciptanya 97 ya. Bukan promosi, saya nggak punya saham Indofood, cuman buat bercanda aja. Perusahaan publik menciptakan banyak lapangan pekerjaan, ada Astra, punya karyawan 214.000 orang. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Ada satu lapangan pekerjaan tercipta, kemungkinan ada satu preman berkurang di tengah jalan. Ya. Astra ini belum dia punya dealer, dia punya supplier banyak sekali.